murid-murid semuanya, kembali lagi bersama Miss Ri di video pembelajaran agama Kristen kelas 6. Murid-murid, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang masih melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini agar kami dapat memahami pembelajaran agama. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah murid-murid, pada video pembelajaran sebelumnya kalian sudah memahami mengenai asal-usul dan perkembangan agama Kristen sebagai agama. Pada video pembelajaran hari ini, Miss akan lanjutkan penjelasan yang ada di buku cetak. Kalian buka buku cetak halaman 42. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang ada di halaman 42 sampai halaman 45. Persiapkan diri kalian, simak pembelajaran berikut ya murid-murid. Murid-murid, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami dan menyimak pembelajaran mengenai asal-usul dan perkembangan agama Kristen sebagai agama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Nah, murid-murid, dapat kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16, bunyinya demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah murid-murid, dari ayat firman Tuhan tersebut dapat kita temukan 4 poin, yaitu di dalam segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Poin yang pertama dalam ayat tersebut tadi adalah untuk mengajar. Jadi murid-murid, apapun pengajaran yang ingin kita sampaikan harus bersumber dari tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab. Kemudian tadi kita harus bisa mengajari orang, mengakui kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran berlandaskan Alkitab. Kekristenan sebagai sebuah agama dapat diwujudkan ke dalam berbagai cara, antara lain Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah. Nah murid-murid, apakah kalian tahu Alkitab itu adalah tulisan yang dibuat oleh manusia? Alkitab tidak turun begitu saja dalam bentuk Alkitab kita saat ini. Seperti ayat yang telah Miss bacakan di awal tadi, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, Alkitab merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi Allah dengan manusia. Kemudian, tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan pengalaman iman mereka yang berkaitan dengan hubungan Allah dan sesama manusia. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menuangkan seluruh karya Allah itu ke dalam tulisan. Allah membimbing, mengawal, dan menuntun para penulis sehingga tidak ada penulisan yang salah sedikit pun. Kemudian, Alkitab itu murni
keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Mengapa Alkitab dikatakan murni dan asli? Karena para penulis menuangkan tulisannya tepat sesuai dengan nama, sesuai zaman yang dimaksud, berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi ya murid-murid. Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Tulisan dalam Alkitab mempunyai maksud yang jelas, baik dalam pemberitaannya maupun pengajarannya. Alkitab memudahkan kita untuk memahami isi yang hendak disampaikan. Namun demikian, proses dalam pembuatan Alkitab tidaklah mudah murid-murid. Membutuhkan proses panjang, penelitian, bahkan perdebatan di antara para ahli dan pakar gereja. Ada standar dan ukuran untuk menyusun isi Alkitab tersebut yang disebut kanon. Jadi, Alkitab itu telah diukur dengan standar tertentu, telah diuji baik sejarah, arkeologi, maupun isi. Oleh sebab itu, Alkitab selalu relevan dengan kehidupan di segala tempat dan zaman. Alkitab tidak akan berubah dan isinya tidak dapat diganggu-gugat. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Nah murid-murid, jadi Alkitab itu tidak pernah tertinggal zaman. Isinya itu selalu up to date, selalu relevan dengan kehidupan kita di segala tempat dan zaman. Nah murid-murid, tadi kita sudah membahas mengenai Alkitab. Sekarang kita akan membahas pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab, yaitu yang pertama, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dalam bahasa Indonesianya credo dan dalam bahasa Latin credo. Credo merupakan pernyataan atau pengakuan yang merangkum suatu kepercayaan. Credo berarti aku percaya. Pengakuan iman ini disusun oleh ke-12 rasul setelah hari Pentakosta. Rumusan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan manusia, kedua mengenai Allah Anak dan penebus, dan ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Bagian terakhir merupakan pengakuan iman kita terhadap gereja yang esa. Pengakuan iman adalah rumusan dasar gereja perdana yang dibuat berdasarkan amanat agung Yesus, terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pokok ajaran berdasarkan Alkitab yang kedua adalah doa Bapa Kami. Siapa yang tidak tahu doa Bapa Kami? Anak-anak Yesus pasti tahu doa Bapa Kami, ya. Doa ini merupakan salah satu bentuk dari pengakuan iman kita dan mengandung beberapa hal penting dalam kehidupan relasi kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama kita. Dalam doa Bapa Kami, kita menjumpai beberapa hal. Yang pertama, pengakuan terhadap Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Yang kedua, permohonan atas kebutuhan jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah doa Bapa Kami, ada sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah kegiatan suci. Sakramen dapat juga dikatakan sebagai upacara dalam agama Kristen yang menjadi simbol dari perwujudan rahmat Allah dan dilakukan oleh pendeta atau pastor. Tujuan dari sakramen adalah untuk mengukuhkan atau mengesahkan suatu perjanjian yang telah Allah buat dengan manusia. Sakramen yang kita kenal ada dua, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Nah, murid-murid, yang terakhir yang akan Miss jelaskan adalah tahun liturgi. Apa itu tahun liturgi? Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Lingkaran tahun liturgi dan pesta-pesta besarnya merupakan patokan waktu dalam kehidupan umat Kristiani. Semuanya ini bertujuan
agar kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita bersama secara teratur agar kehidupan kita sebagai jemaat itu bertumbuh. Nah, murid-murid, itulah penjelasan mengenai sumber pengajaran dalam ibadah agama Kristen. Nah, murid-murid, Miss harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Oke? Miss akan memberikan satu tugas untuk kalian. Ada tugas portofolio yang harus kalian kerjakan. Buatlah pengakuan iman rasuli di kertas HPS. Tulislah dengan rapi, kalian boleh hias. Nah, pengakuan iman rasulinya dapat kalian lihat di file terlampir. Jadi kalian hanya tinggal menyalin kembali di kertas HVS dengan tulisan yang rapi. Gunakan pulpen hitam untuk menulis dan kalian boleh hias sebagus dan serapi mungkin. Murid-murid, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami selalu dapat memperbarui pengakuan iman kami. Berikanlah kami kemampuan agar dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.